Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Online Service GKMI Jepara. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima hadirat Tuhan dengan pujian Mengejar Hadir-Mu.
Tuhan Yesus, saya mau memulai ibadah pada malam hari ini. Engkau berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati dari pemusik, singer, dan Kak Andi yang akan membawa firman-Mu dan juga Om Yohanes yang LCD. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bersorak-sorai dengan memujikan pujian sukacita melimpah. Mari teman-teman, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan, bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan bila firman-Mu yang menuntun kehidupan kami sehingga kami dapat terus diubahkan oleh karena Engkau Allah yang bertahta di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu urapi setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kita sekali lagi diberi kesempatan untuk boleh beribadah. Mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran 17. Keluaran 17 ayat 8 sampai yang ke-16. Keluaran 17 ayat 8 sampai yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panji. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Terpujilah nama Tuhan. Nah, kita bersama-sama pada saat ini diberikan tema tim pelayanan. Nah, tentu saudara-saudara semua yang khususnya di tempat ini sudah terbiasa di dalam tim pelayanan. Kalau dilihat sudah cukup baik dan bahkan sangat baik gitu, tim pelayanan yang sudah berlangsung. Nah, kalau sudah demikian kira-kira apa lagi yang dibutuhkan? Sudah baik. Nah, tetapi kita akan belajar bersama-sama dari kisah yang kita baca, yaitu bagaimana Musa membentuk sebuah tim pelayanan. Tim pelayanan yang tentu di dalamnya tidak sendirian. Ada orang-orang yang kemudian terlibat ambil bagian, dan disitulah mereka melakukan segala sesuatu tertuju kepada Tuhan. Nah, jadi tim pelayanan adalah bagaimana lebih dari satu orang untuk bersama-sama melayani Tuhan. Dan semuanya itu apa yang dilakukan tertuju kepada Tuhan. Nah, yang menarik adalah bagaimana Musa melakukan itu semua. Mari kita bersama-sama memperhatikan pada ayat yang 8 dan 9. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Dimulai ada sesuatu yang harus dikerjakan. Nah, kalau membuat tim pelayanan tetapi tidak tahu apa yang dikerjakan, ya percuma.
Nah, tetapi bagaimana diawali dengan ada sesuatu yang harus dilakukan. Ada sesuatu yang harus dikerjakan. Yaitu pada waktu itu bangsa Israel harus melawan orang-orang Amalek. Orang-orang yang luar biasa kuatnya. Nah, tetapi di situ dikatakan ayat 9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Nah, yang pertama bagaimana yang dilakukan Musa adalah delegasi. Delegasi itu apa? Delegasi itu bukan mengatur seenaknya sendiri, nunjuk orang, milih ini itu. Nah, seringkali kalau orang yang ditunjuk, nah rasanya kurang suka. Nah, bagaimana Musa itu mendelegasikan, bukan mengatur atau memerintah. Tetapi Musa di situ mempercayakan bagian tugas yang sebenarnya kalau dilakukan oleh Musa sendiri, Musa tentu bisa gitu. Untuk memilih orang-orang untuk berperang, Musa bisa melakukan itu semua. Tetapi bagaimana Musa mempercayakan bagian tugas itu yang mungkin ia sendiri dapat melakukan. Namun ia mempercayakan kepada orang yang dipercaya. Nah, inilah bagaimana sesuatu yang baik yang dilakukan. Jadi seseorang tidak mendominasi, tetapi mempercayakan tugas bagian-bagian kepada pihak lain, orang lain. Nah, jadi bagaimana Musa pada waktu itu harus melakukan sesuatu hal, yaitu bangsa Israel harus melawan orang Amalek. Dan kemudian untuk melawannya itu Musa memilih satu orang dulu. Nah, tidak buru-buru langsung nunjuk ini itu, semuanya ditunjuk Musa. Tidak. Musa menunjuk satu orang dan satu orang itu bertugas untuk memilih orang-orang terpercaya yang mampu berperang. Nah, inilah bagaimana pentingnya delegasi. Mempercayakan apa yang sebenarnya ia sendiri bisa, bukan bertujuan untuk menyerahkan tugas, melepaskan tanggung jawab, bukan. Bukan dalam rangka mengatur juga bukan. Bukan dalam rangka memerintah, tetapi mempercayakan tugas atau bagian. Nah, ini perlu kita contoh bersama-sama bagaimana ketika kita bersama-sama dengan tim, seseorang tidak menjadi dominasi, tetapi saling mempercayakan meskipun dirinya sanggup. Seperti yang dikatakan Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan oleh Musa? Yaitu tadi tidak menjadi dominan, tidak mendominasi. Kita perhatikan ayat 9 sekali lagi dan 10. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Lalu selanjutnya, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Musa mengandalkan Yosua, tetapi kemudian dirinya bukan berarti santai. Musa mempercayakan segala sesuatu urusan berperang kepada Yosua, dan Musa tetap mengambil bagian yang juga seharusnya ia lakukan. Jadi Yosua bagiannya berperang. Musa bagiannya untuk berdoa, istilahnya berdekat dengan Tuhan, memohon agar penyertaan Tuhan bersama-sama dengan Yosua. Inilah yang dilakukan sesuatu yang baik. Jadi ketika kita bersama-sama dengan tim, kemudian kita menyerahkan sesuatu, misalnya bagian yang harus dikerjakan teman kita, mungkin bukan berarti kita santai-santai, hanya main tunjuk. Tetapi tetap ada bagian yang harus dilakukan. Musa memerintahkan Yosua untuk berperang. Yang sebenarnya kalau kita lihat, Musa sendiri mampu melakukannya untuk berperang.
Kok bisa? Kita perhatikan jauh misalnya bagaimana Musa hidup, Musa bertumbuh. Musa hidup sebagai putra Fir'aun. Sebagai putra Fir'aun, Musa dididik dan dilatih untuk berperang secara luar biasa. Nah, kita bisa lihat sebenarnya Musa memiliki bekal yang begitu baik khususnya untuk berperang. Ia memiliki keterampilan khusus dibanding Yosua. Bahkan tadi untuk memilih orang-orang yang terpercaya, yang kelihatan mungkin dapat berperang, Musa dapat. Karena Musa tumbuh dan besar sebagai putra Fir'aun. Tetapi bagaimana Musa tidak bersikap dominan. Musa membagi peran. Dan Musa tetap mengambil bagiannya sesuai dengan apa yang ia harus lakukan. Ia tidak bersikap sendiri. Tetapi bagaimana Musa tahu orang-orang yang harus diandalkan. Ia mempercayakan sesuatu. Ia mempercayakan urusan kepada Yosua tentang perang. Dan Musa berdoa kepada Tuhan. Ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Nah, ini adalah tim yang baik. Ketika dipercayakan kepada suatu tugas, Yosua tidak menolak. Yosua melakukan dengan begitu baik. Nah, bagaimana? Tentu mungkin kita seringkali kita memang menolak gitu ya. Karena memang kita mungkin kesulitan untuk melakukannya. Tetapi Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa. Meskipun sebenarnya yang baik untuk melakukannya adalah Musa itu sendiri. Dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Jadi kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Musa. Ia tidak bersikap dominan. Ia tidak mendominasi suatu peran tim pelayanan itu. Tetapi bagaimana ia membagi tugasnya dan melakukan bersama-sama. Nah, kemudian yang ketiga, saling menopang. Bagaimana saling menopang itu sesuatu yang juga sungguh penting di dalam tim pelayanan. Kita melihat siapa itu Harun dan Hur. Harun dianggap sebagai kakak dari Musa. Artinya Harun jauh lebih tua dari Musa. Dan siapa itu Hur? Hur adalah orang yang dituakan, yang dihormati di tengah-tengah komunitas orang-orang Israel. Artinya Hur juga memiliki usia yang bisa dikatakan jauh lebih tua. Nah, Harun dan Hur jauh lebih tua dibanding Musa. Namun Harun dan Hur tetap setia dan melakukan sesuatu, melaksanakan tugas pelayanannya. Meskipun seperti kalau kita baca perannya itu seperti peran buat genep-genepan. Harun dan Hur cuma ikut Musa naik ke bukit. Dan apa tugasnya? Sebelum Musa merasakan kelelahan, sebenarnya Harun dan Hur seperti orang cadangan yang tidak begitu berfungsi, hanya menemani. Tetapi mereka melakukan segala sesuatu itu dengan setia, dengan baik, tidak menggerutu. Inilah yang baik yang perlu kita ikuti. Mungkin kita sudah terlibat dalam sebuah tim pelayanan. Saudara-saudara semua sudah terlibat ikut dalam berbagai kegiatan, tetapi rasa-rasanya kok saya kurang dilibatkan. Rasa-rasanya kok orang itu terus yang diminta untuk bagian yang sebenarnya saya suka. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari Harun dan Hur. Mereka orang yang jauh lebih tua sebenarnya daripada Musa. Kalau diabaikan bisa jadi pada umumnya
orang yang jauh lebih tua dan dianggap sepele biasanya memberontak. Tetapi bagaimana mereka mau merendahkan hati mereka dan tetap melaksanakan tugas pelayanan. Dan sampai pada akhirnya mereka pun terlibat ambil bagian di dalam suatu tim itu. Kita perhatikan ayat 12. Maka penatlah tangan Musa. Nah, jadi sebelum Musa merasakan kelelahan ketika mengangkat tongkat itu, Harun dan Hur tidak berperan apa-apa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Nah, jadi Harun dan Hur membuat tumpukan batu di kanan kirinya. Di kanan dan di kiri Musa. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kira-kira yang dilakukan oleh Harun dan Hur sesuatu yang terlihat luar biasa tidak? Ya, mereka menumpuk batu dan memegangi tangan Musa. Sesuatu yang terlihat kurang berarti. Sesuatu yang terlihat konyol gitu ya. Tugasnya cuma megangi tangan Musa. Tetapi mereka begitu taat. Mereka begitu setia melakukannya. Dan mereka tidak merasa direndahkan sama sekali. Karena mereka tahu mereka adalah tim pelayanan. Bukan untuk membesarkan namanya. Tetapi semuanya itu mereka lakukan untuk Tuhan. Untuk bangsanya. Oleh sebab itu sesuatu yang baik perlu kita ikuti. Mari kita ikuti peran-peran mereka. Mungkin saat ini saudara-saudara di dalam pelayanan bisa jadi kurang terlihat berarti. Kurang terlihat dominan. Yang mungkin tidak begitu dikenal. Tetapi bagaimana semuanya itu adalah tim. Semuanya berarti di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Karena semuanya saling menopang. Semuanya saling membutuhkan. Jikalau tidak ada Harun dan Hur, apa yang terjadi? Jika tidak ada Harun dan Hur menopang tangan Musa, yang terjadi adalah segala sesuatu kacau. Bangsa Israel menjadi kalah. Karena apa? Karena Musa tidak kuat menopang tangannya sendiri. Tetapi sesuatu yang sederhana itu, yang dilakukan dengan setia, yang dilakukan dengan kerendahan hati, menghasilkan sesuatu yang sungguh luar biasa. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita lakukan dengan setia meskipun saat itu, saat ini, saudara-saudara semua ada yang melakukannya yang terlihat kurang berarti. Mungkin pelayanan yang selama ini hanya bisa LCD yang tidak terlihat. Atau yang mungkin yang sebelum masa-masa COVID hanya melakukan pelayanan pengedar persembahan misalnya. Cuma itu yang bisa. Lakukanlah dengan setia. Semuanya itu tetap berarti di mata Tuhan. Nah, jadi kita bisa belajar apa yang dilakukan oleh Musa, yaitu delegasi, mempercayakan, kemudian tidak dominan. Tetapi bagaimana Musa tetap mengerjakan apa yang ia lakukan dan Musa tetap mempercayakan kepada orang-orang lain. Dan Musa juga membentuk tim yang saling menopang. Harun dan Hur melakukan segala sesuatu pelayanannya dengan baik. Lalu ketiga hal itu perlu kita imbangi juga dengan sikap-sikap yang benar ketika bersama-sama di dalam tim pelayanan. Tim pelayanan ini berbeda dengan organisasi pada umumnya. Ya, misalnya dalam organisasi kalau saudara-saudara semua di sekolahan misalnya organisasi OSIS. Nah,
Mungkin ketika ada teman yang tidak bisa atau tiba-tiba ngambek gitu. Nah, kita bisa dengan tegas memperingatkan dan tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung. Tetapi bagaimana itu terjadi di dalam tim pelayanan? Nah, karena ada yang sedang bad mood gitu. Lagi hatinya kurang enak dan tiba-tiba diajak pelayanan dan hasilnya kurang maksimal. Apa yang saudara-saudara lakukan? Nah, ini perlu kita lakukan, yaitu yang pertama adalah peran kesadaran. Bagaimana tim pelayanan itu adalah bagaimana kita juga memiliki kesadaran. Kesadaran akan apa? Kesadaran bahwa masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Bahkan bukan berarti hanya kelemahan soal keahlian-keahlian tertentu. Tetapi bagaimana sikap-sikap seseorang. Ternyata saya melakukan pelayanan dan ada orang yang sensitif. Yang ditegur sebentar tiba-tiba langsung ngambek dan tidak kelihatan lagi. Nah, kita perlu membangun kesadaran kita. Bahwa saudara-saudara kita, tim pelayanan kita memiliki kelemahan dan kelebihan. Bahkan perasaan hati mereka pun ada yang kuat, ada yang lemah. Kita harus sadar akan hal itu. Supaya apa? Supaya pelayanan yang saudara-saudara bangun itu tidak menjadi kacau. Tidak ada yang kemudian tidak ada hal yang jauh lebih utama atau penting daripada yang lain. Ini pun kita perlu sadar bahwa semua bagian pelayanan itu penting di mata Tuhan. Kita harus membangun kesadaran akan hal itu. Bahwa bagian-bagian pelayanan yang dilakukan itu semuanya penting di mata Tuhan. Dan bahkan tugas yang paling sederhana itu penting di dalam sebuah tim. Hanya bertugas misalnya datang lalu mengatur kelistrikan. Nah, itu pun hal yang penting. Karena tanpa seseorang tersebut pelayanan bisa menjadi kacau, bisa menjadi berantakan. Kemudian perlu kita juga memiliki peran motivasi. Tadi kesadaran, kita perlu memiliki motivasi yang benar. Yaitu untuk Tuhan. Semua yang dilakukan itu untuk Tuhan. Ketika kita fokus untuk Tuhan, kita dapat melakukan segala sesuatu yang sederhana, segala sesuatu yang sulit misalnya. Itu fokus untuk Tuhan. Bukan tentang materi. Bukan tentang nama baik yang kemudian nanti saya melakukan pelayanan dan dikenal banyak orang. Bukan tentang ketenaran. Nah, biasanya setelah pelayanan gitu langsung foto-foto. Wah, tampil. Yang pegang gitar foto-foto dulu waktu pegang gitar. Yang mimpin pujian minta foto dulu waktu pegang mic. Nah, gitu. Kalau yang pelayanan listrik foto dulu waktu mencolokkan kabel. Nah, rasanya wah nanti langsung ditampilkan di IG atau di Facebook dan rasanya banyak orang yang wah luar biasa kamu pelayanan. Nah, seringkali kita memiliki resiko tergoda untuk itu. Tetapi mari kita bangun motivasi yang benar. Kita melakukan segala sesuatu semuanya untuk Tuhan. Bukan untuk dikenal. Bukan untuk ketenaran. Tetapi untuk Tuhan. Nah, foto-foto baik. Menunjukkan bahwa kita melayani Tuhan. Tetapi biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita perlu memiliki motivasi yang benar. Motivasi yang baik. Nah, kalau kita terlibat di dalam organisasi tim yang lain, mungkin kita bisa jadi memiliki motivasi saya ingin menjadi yang terbaik. Itu harus tim yang lain. Saya harus menjadi sesuatu yang dikenal. Itu juga baik. Tetapi bagaimana di dalam Tuhan? Bagaimana di dalam tim pelayanan? Semuanya itu kita berikan untuk Tuhan. Nah, kemudian kita juga perlu memiliki kasih. Peran kasih ini juga sangat penting di dalam tim pelayanan.
Mungkin kita sudah bisa delegasi, tidak dominan, dan juga saling menopang. Tetapi yang juga kita perlu memiliki kasih. Kasih untuk apa? Kasih untuk kesabaran. Bagaimana sabar dengan rekan yang lain yang mungkin waktu misalnya pemain musik, waktu latihan, wah sulitnya minta ampun gitu. Sabar. Atau ada datang yang terlambat, wah kita sudah semangat pelayanan, sudah datang setengah jam sebelumnya atau bahkan 1 jam, wah sudah mempersiapkan segala sesuatu. Ada satu orang yang nyantai banget, nah selalu ada itu orang yang pelayanan tetapi nyantai. Dan datangnya seringkali terlambat. Kita perlu sabar. Meskipun memang pelayanan harus disiplin, harus memberikan sesuatu yang maksimal, tetapi kita juga perlu sadar bahwa ada selalu orang-orang yang seperti itu yang menguji kesabaran kita. Oleh sebab itu kita perlu mempunyai kasih di dalam melayani Tuhan. Sambil memperingatkan, sambil menegur, kita juga perlu sabar. Kita juga melayani tim pelayanan dengan sebuah ketulusan. Kita harus tulus. Tidak pamrih. Tidak menginginkan segala sesuatu yang lain. Tetapi kita memberi diri yang terbaik. Tulus juga tidak merasa rugi. Kalau di sini yang rumahnya paling jauh siapa? Dari tahunan ini mungkin. Tulus ya? Atau wah rasanya berat di ongkos, riwa-riwi jauh perjalanan. Nah, bagaimana ketulusan itu juga sangat penting. Kita mau melayani Tuhan di dalam sebuah tim, mungkin ada sesuatu yang harus kita korbankan. Perjalanan yang cukup jauh, mungkin waktu kita, tetapi kita perlu memiliki ketulusan itu. Kita memiliki kerelaan bahwa semuanya itu saya lakukan untuk Tuhan. Bahkan ketulusan itu kita lakukan ketika menghadapi rekan-rekan yang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Misalnya tadi memimpin pujian, lalu ada rekan yang suaranya kurang keras. Waduh, saya sudah latihan berkali-kali. Tetapi teman tadi suaranya kurang keras. Nah, atau ada bagian-bagian yang belero. Nah, jadi saya ikut terganggu. Tuluslah untuk tetap melayani Tuhan. Selalu ada orang-orang yang di luar bayangan kita yang kemudian menggoncang ketulusan pelayanan kita. Tetaplah tulus dan peduli. Nah, peduli ini seperti yang dilakukan oleh Harun dan Hur. Bagaimana Harun dan Hur ia peduli bahwa melihat Musa kelelahan. Nah, kemungkinan besar Harun dan Hur memiliki kepekaan yang baik. Nah, kita bayangkan bagaimana Musa begitu lelahnya mengangkat tangan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel menang. Tetapi ketika lelah, apakah Musa mengatakan, Harun, Hur minta tolong. Harun dan Hur peka, begitu lelahnya Musa. Dan kemudian Harun dan Hur melakukan bagiannya. Inisiatif, mengambil batu lalu menumpuk-numpuk. Kemudian memegang tangan Musa. Nah, demikian juga kepedulian adalah berkaitan dengan kepekaan. Mungkin ada saudara-saudara pelayanan kita yang kurang maksimal. Kita bisa peduli, mungkin belajar bersama-sama. Atau ada saudara-saudara kita yang sedang bermasalah. Kita harus memiliki kepekaan akan hal itu. Tim pelayanan bukan untuk sekedar nama baik. Tim pelayanan tidak hanya sekedar supaya disanjung bahwa pelayanan itu maksimal. Tetapi bagaimana maksimal itu ketika saling peduli, saling menopang, saling menolong. Inilah peran kasih. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 12. Mungkin ada bagian-bagian yang kurang baik, yang kurang menonjol. Tetapi semuanya itu berarti di dalam Tuhan. Kita perhatikan 1 Korintus 12 ayat 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah
yang paling dibutuhkan. Ini juga perlu kita ingat sama-sama. Jangan menganggap bagian pelayanan yang mungkin terlihat begitu remeh-temeh. Bisa jadi itu bagian yang sangat vital. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Artinya apa? Mungkin ada sikap-sikap yang kurang elok, kurang pantas yang dilakukan oleh rekan-rekan pelayanan. Berikanlah perhatian khusus. Mungkin ia sedang dalam pergumulan, mungkin ia sedang dalam permasalahan, berikanlah perhatian khusus. Nah, misalnya ada saudara misalnya sedang jerawatan gitu. Nah, apakah seseorang itu kemudian ketika jerawatan udah biarkan saja? No. Pasti diberikan perhatian khusus. Wah, cari obat, bagaimana jerawat itu cepat sembuh dan lain sebagainya. Jadi memberikan perhatian khusus itu juga penting. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Lakukanlah yang terbaik. Berilah perhatian yang lebih. Dan ketika saudara-saudara memberikan perhatian yang lebih di dalam sebuah pelayanan, maka bersukacitalah kalian semua. Oleh sebab itu mari kita membentuk tim pelayanan yang sungguh-sungguh solid, yang terbaik untuk Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Musa, mempercayakan delegasi, tidak dominan, saling menopang dan memiliki hati yang penuh kasih, memiliki motivasi yang benar dan memiliki kesadaran yang benar. Dan semuanya itu kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk dapat bekerja sama di dalam sebuah tim pelayanan. Yang di dalamnya semuanya itu tentu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar melalui kisah Musa yang begitu luar biasa melayani Tuhan. Mampukan kami sehingga kami dapat memberi diri yang terbaik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan, kiranya bisa menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Untuk teman-teman, persembahan bisa dimasukkan ke dalam kotak depan kantor TU Gereja atau bisa transfer lewat nomor rekening yang ada di bawah ini. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semua pada hari ini. Terima kasih kami telah melakukan ibadah online dari awal hingga saat ini dengan lancar, dengan baik. Itu semua karena perkenan Tuhan. Dan kami semua juga berdoa untuk Sydney, untuk jemaat Tuhan di Sydney agar bisa menjadi kesaksian yang hidup untuk orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Berdoa untuk penginjilan di kota Sydney,
Berdoa untuk anak-anak muda yang percaya Tuhan Yesus agar mereka menjadi penggerak untuk pengabaran Injil di kota Sydney. Berdoa agar kemakmuran di kota Sydney tidak menghalangi pengabaran Injil di Sydney. Dan juga berdoa untuk gereja-gereja di Sydney agar bersatu berdoa untuk penuaian jiwa di kota Sydney dan negara Australia. Dan kami berdoa juga buat Kuala Lumpur. Berdoa untuk gereja-gereja di Kuala Lumpur agar terus semangat dan bersekutu melayani Tuhan walaupun mereka minoritas. Berdoa untuk pengabaran Injil dan penuaian jiwa di Kuala Lumpur. Berdoa untuk hamba Tuhan, aktivis gereja dan jemaat di Kuala Lumpur untuk bersaksi dengan kehidupan mereka untuk menjangkau jiwa kepada Tuhan Yesus. Dan kami semua juga berdoa untuk pertumbuhan Tuhan di jemaat. Kami semua berdoa agar Tuhan terus mengingatkan anak-anaknya untuk terus belajar akan firman Tuhan, agar mereka tidak mudah disesatkan. Berdoa agar kerohanian jemaat Tuhan di Indonesia terus menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Berdoa untuk lembaga-lembaga misi di Indonesia agar terus giat mengirimkan misionaris ke seluruh daerah Indonesia dan ke seluruh dunia. Berdoa untuk sekolah, rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, untuk terus dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami panjatkan semua permohonan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan kali ini aku ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Banjarmasin ya Tuhan. Kiranya pemuridan dapat tumbuh dengan baik di sana, dan juga kiranya berikanlah kekuatan untuk para saudara-saudara kami ya Tuhan, agar mau berbagi iman dengan para saudara-saudara Islam Banjar di sana, dan kiranya kegiatan penerjemahan dapat berlangsung dengan baik di sana ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di Hamburg, di Jerman ya Tuhan, karena saat ini di sana terdapat 40.000 kaum Ahmadiyah, kaum penganut Ahmadiyah ya Tuhan. Kiranya mereka dapat mengenal siapa umat muslim yang ada di sana ya Tuhan. Dan juga malam ini merupakan malam Lailatul Qadar, yaitu malam penuh kuasa dalam ajaran mereka ya Tuhan. Kiranya mereka dapat mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan dan dapat merasakan kebenaran Tuhan melalui firman-Mu ya Tuhan, yang disebarkan oleh anak-anak-Mu yang ada di sana. Dan juga Tuhan, aku ingin berdoa untuk kegiatan mudik lebaran dan juga pandemi di Indonesia ya Tuhan. Kiranya Kau lancarkan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan arus mudik dan juga arus balik ya Tuhan, agar kiranya warga di Indonesia dapat tertib dan juga dapat merayakan lebaran bersama keluarga sendiri-sendiri di rumah masing-masing ya Tuhan. Dan juga tolong berkatilah negeri kami Indonesia ini ya Tuhan, yang kondisi pandeminya saat ini semoga bisa kembali seperti sedia kala, bisa kembali pulih, dan kami dapat beraktivitas lagi dengan normal tanpa dihantui rasa takut karena penyakit ataupun virus yang lain ya Tuhan. Ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita pujikan mengikut Yesus.
Doa berkat oleh Bapak Andi dipersilahkan. Mari kita akhiri dalam doa, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami pada sore malam hari ini. Dan bila kuasa Tuhan yang terus membimbing setiap kami anak-anak-Mu untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mau melayani-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang terus boleh memperlengkapi setiap kami, sehingga hidup kami adalah hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.